Selamat pagi, Bapak Ibu juri yang saya hormati. Nama saya Kondoleza Gnedetanami dari SMP Strada Marga Mulia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan kisah Malin Kundang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Mandarubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandarubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandarubaya sudah tua, ia hanya mampu untuk berjualan kue sebagai pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin Kundang menderita penyakit keras yang hampir membuat nyawanya melayang. Namun akhirnya, berkat usaha keras ibunya, Malin Kundang dapat diselamatkan. Setelah Malin sembuh dari penyakitnya, Malin semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Bertahun-tahun telah berlalu. Malin kini tumbuh menjadi anak yang gagah dan perkasa. Suatu hari, kapal besar dari kota datang ke pantai air manis. Malin pun menjadi berkeinginan untuk pergi merantau ke kota. Ia pun segera mendatangi ibunya untuk meminta izin. Janganlah, tetaplah di sini. Ibu takut akan terjadi sesuatu buruk padamu di sana. Temani ibu saja di sini. Ucap Mandarubaya yang merasa sedih setelah mendengar keinginan anaknya yang ingin pergi merantau. Tenang Bu, tidak akan terjadi sesuatu buruk padaku di sana. Aku akan baik-baik saja, ucap Malin Kundang sambil menggenggam kedua tangan ibunya. Ini kesempatan Bu, belum tentu setahun sekali akan ada kapal dari kota yang datang ke kampung ini. Izinkanlah Bu, aku ingin mengubah nasib kita, pinta Malin memohon. Baiklah, ibu izinkan kau pergi. Cepatlah pulang nak, ibu akan selalu menunggumu. Meski dengan berat hati, Mandarubaya akhirnya mengizinkan Malin untuk pergi merantau ke kota. Keesokan harinya, sebelum Malin pergi ke kota, Mandarubaya memberikan bekal, yaitu nasi yang dibungkus dengan daun pisang sebanyak 7 bungkus. Ambillah untuk bekal di perjalanan, nak. Malin kemudian pergi merantau ke kota dan ditinggalkannya ibunya sendirian. Berhari-hari telah berlalu. Hari terasa sangat berat dan sangat lambat bagi seorang Mandarubaya. Setiap pagi dan sore ia memandang ke arah lautan sambil memikirkan anaknya. Sudah sampai manakah kau berlayar, nak? Kau baik-baik saja kan? Ibu sudah merindukanmu, nak, ucap Mandarubaya dalam hati sambil memandang ke arah lautan. Beberapa hari kemudian, setiap ada kapal yang datang ke pantai air manis, Mandarubaya langsung mendatangi kapal itu untuk menanyai kabar anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Malin? Bagaimanakah kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Mandarubaya kepada para awak kapal maupun para nahkoda yang ada. Tetapi tak ada satu orang yang tahu
semakin terbungkuk-bungkuk. Namun semangatnya tak pernah patah dan tak pernah hilang untuk terus menanyai tentang kabar anaknya Malin. Ia tetap selalu menanyai kabar anaknya kepada para awak kapal maupun para nahkoda yang ada. Namun tetap saja, tak ada seorang pun yang tahu mengenai kabar Malin. Malin tak pernah mengirimkan pesan atau menitipkan barang kepada ibunya. Dan Malin belum juga kunjung kembali kepada ibunya. Pada suatu hari, nahkoda yang dahulu mengantarkan Malin untuk pergi merantau ke kota mendatangi Manderbaya dan memberikan kabar yang sangat gembira. "Mande, tahukah kau, anakmu Malin sudah menikahi gadis yang sangat cantik. Ia putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucap nahkoda itu pada saat itu. Manderbaya pun sangat senang. Ia berpikir bahwa Malin anaknya pasti akan mengunjunginya ataupun memberi pesan mengenai pernikahannya itu. Berbulan-bulan telah berlalu, tetapi Manderbaya belum juga mendapatkan pesan apalagi dikunjungi oleh anaknya. Ia pun merasa sangat sedih. "Kemanakah kau, nak Malin? Ibu merindukanmu. Kau baik-baik saja kan, nak? Ibu sudah tua, nak. Kapan kau pulang?" Pilu Manderbaya setiap malam. Ia masih sangat yakin bahwa anaknya Malin suatu saat nanti pasti akan tetap kembali kepadanya. Benar saja, tak lama kemudian, di suatu hari yang cerah, tampak sebuah kapal yang megah dan indah datang ke pantai air manis. Kapal tersebut sangat mewah. Para penduduk desa begitu terkejut dan heboh, juga ceria. Mereka berpikir bahwa kapal itu milik seorang sultan atau pangeran yang sangat kaya raya. Begitupun dengan Manderbaya. Ia juga sangat ceria. Ia berharap bahwa kapal tersebut adalah milik anaknya Malin. Ia selalu berdoa agar anaknya Malin selalu sukses, selamat, dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Sinar keceriaan mulai tampak pada wajah seorang Manderbaya. Kapal Malin semakin mendekat. Terlihat sepasang pemuda yang tampan dan cantik berdiri di anjungan. Pakaian mereka begitu mewah dan berkilauan. Wajah mereka begitu gembira karena disambut dengan ceria. Manderbaya ikut berdesakan menuju kapal. Ia sangat kaget. Jantungnya sangat berdebar kencang. Ia sangat yakin bahwa lelaki yang ada di kapal tersebut adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh menyambutnya, ibu Malin sudah terlebih dahulu menghampiri Malin dan memeluknya. Ia sangat yakin bahwa itu anaknya. Ia pun berbicara kepada anaknya. "Malin, anakku, kau anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tak mengunjungi ibu, nak? Aku sangat merindukanmu." Malin Kundang sangat terkejut melihat perempuan berpakaian compang-camping itu memeluknya. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Belum sempat Malin berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu sudah terlebih dahulu meludah dan berkata, "Inikah ibumu? Mengapa kau membohongiku? Bukankah kau berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar perkataan istrinya, Malin Kundang langsung mendorong perempuan itu hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucap Malin Kundang.
Kundang dengan kasarnya. Mandarubaya tak menyangka akan apa yang baru saja anaknya ucapkan. Ia pun berkata, "Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, Min?" Malin tak mempedulikan perkataan ibunya. Ia tak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan tua itu sujud di hadapannya dan hendak memeluk kakinya, Malin langsung menendang perempuan itu dan berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Mandarubaya terkapar di pasir, menangis dan sangat sakit hati. Para penduduk desa terpana kepadanya dan merasa sangat iba akan situasi yang Mandarubaya alami. Beberapa waktu kemudian, satu persatu penduduk desa mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Mandarubaya dibiarkan pingsan sendirian di pantai air manis. Ketika Mandarubaya sudah sadar, dilihatnya bahwa pantai air manis sudah sepi. Ia melihat ke arah lautan. Dilihatnya kapal anaknya sudah semakin menjauh. Ia masih merasa sangat sakit hati, pilu, dan masih menangis. Ia tak menyangka bahwa anaknya yang sangat ia sayangi tega memperlakukan dengan demikian. Ia pun berdoa dan mengangkat tangannya ke langit. "Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi jika memang dia anakku yang bernama Malin, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan." Saat itu juga, langit yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap. Hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Badai tiba-tiba datang dengan sangat besar. Sambaran petir yang begitu menggelegar menghantam kapal Malin Kundang hingga hancur dan keping-keping. Kemudian, kepingan kapal itu hanyut hingga ke pinggir pantai. Keesokan harinya, ketika matahari telah terbit di ufuk timur, badai sudah reda. Terlihat bebatuan di pinggir pantai. Itulah kepingan kapal Malin Kundang yang telah berubah menjadi batu. Terlihat sebongkah batu menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu karena telah durhaka. Terlihat ikan tenggiri, ikan belanak, dan ikan teri berenang-renang di sela-sela batu tersebut. Konon, ikan-ikan itu adalah jelmaan dari serpihan tubuh istri Malin Kundang yang mencari-cari suaminya. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Malin Kundang adalah kita harus terus menyayangi dan menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang yang selalu sayang dan selalu ada untuk kita kapanpun kita membutuhkan mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.